Fahri Hamzah, Ratna Sarumpait dipenjara 2 tahun. Tapi, kalau pejabat berbohong? Nah, setelah tanggal 2 tentu banyak peristiwa. Tanggal 3 saya mencari betul beliau dan saya mengontak. Saya lupa itu sore menjelang konferensi pers, telepon saya dijawab, Yang Mulia. Diangkat sama seseorang, lalu saya bilang, saya mohon bicara sama Bu Ratna karena saya ingin sekali mendengar apa yang sebetulnya terjadi, begitu. Nah, di situ telepon itu beliau mengatakan pada saya, Pak Hari, saya minta maaf, saya akan akhiri ini dan sebentar lagi saya konferensi pers. Saya akan mengaku bahwa saya berbohong. Masyarakat Indonesia diminta untuk tidak berlebihan, meminta mahasiswa untuk canggih dalam berpidato. Terlebih lagi jika di saat bersamaan mereka juga membiarkan politisi yang dipilih plonga-plongo dan nyaris tidak berbicara. Atau jangan-jangan dengan kondisi sekarang kita ambil logika yang mirip, tidak tuntas maka KPK dilemahkan dan sekarang akhirnya kondisi reformasi pun dilemahkan. Gimana kira-kira Bang? Ini dijawab ya. Silakan Bang. Sebagai sesama orang lapangan ya. Horlap. Ya, saya bisa bilang juga bahwa pasal TAP MPR itu saya ikut menyusun karena saya juga anggota MPR transisi. Waktu itu saya diminta oleh almarhum Profesor Habibie untuk menjadi anggota MPR mewakili kalangan muda dan pasal itu kita sepakati. Meskipun ada yang mengkritik karena pasal itu menyebut nama orang, ya. Pasal TAP kan itu kan seperti konstitusi kan levelnya, tapi menyebut nama Pak Harto. Oke. Tapi oke lah itu berjalan. Kalau saya beda, yang disebut sebagai anak kandung reformasi itu adalah namanya demokrasi sebagai sistem. Karena kita migrasi dari otoritarianisme kepada demokrasi. Dan dalam demokrasi itu dia sebuah sistem yang konsisten cara bekerjanya itu. Dan saya mempelajari bagaimana cara bekerja demokrasi itu, termasuk di dalam memberantas korupsi, menghapus kejanggalan-kejanggalan dan perilaku-perilaku yang menyimpang atau otoriter di dalam negara. Nah, saya menganggap bahwa presidensialisme kita itu harus diperkuat karena presidennya yang dipilih. Dalam sistem presidensialisme kan presiden dikasih tenaga oleh rakyat. Dia disetrum ketika dicoblos oleh rakyat itu ratusan juta, maka dengan setrum itu dia punya kekuatan yang powerful termasuk untuk menghentikan korupsi. Apakah saya mau menyambung ke sini Bang Fahri? Apakah karena itu kemudian Anda sempat mengeluarkan statement dan saya ingin bacakan statement Anda. Salah satu cara menekan Presiden Jokowi adalah menerbitkan Perpu. Saya tahu permainan ini. Mereka akan lumpuhkan Presiden sampai keluarkan Perpu, mengesahkan kembali Undang-Undang KPK yang lama. Nah, Anda mengatakan ini betul ya? Jadi dalam perdebatan transisional ini, saya terus terang saya senang kalau diundang teman-teman. Maka saya kalau nulis buku saya kirim ke kantor beberapa dari aktivis-aktivis yang saya suka beda pendapat. Sekedar untuk mulai kita diskusi untuk Bang Fahri tolong dijawab, permainan apa Bang Fahri? Maksudnya gini, saya agak frustrasi karena setiap presiden ini, presidensialisme dan presiden dipilih ditanya, bagaimana memberantas korupsi? Kan saya mewakili rakyat, rakyat melihat korupsi kok nggak selesai-selesai. Saya kan mendengar masyarakat, dia bilang kok nggak selesai-selesai. Tiap hari ada ditangkap, tiap hari kok nggak selesai. Tapi kok sepertinya kami saya tanya kepada mendengarkan masyarakat, tapi mahasiswa nggak didengar. Iya makanya sulit sekali untuk bertemu dan termasuk mahasiswa. Fahri Hamzah, Ratna Sarumpait dipenjara 2 tahun. Tapi, kalau pejabat berbohong? Masyarakat Indonesia diminta untuk tidak berlebihan, meminta mahasiswa untuk canggih dalam berpidato. Terlebih lagi jika di saat bersamaan mereka juga membiarkan politisi yang dipilih plonga-plongo dan nyaris tidak berbicara. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengingatkan bahwa mahasiswa apabila salah mengucapkan kata atau menyampaikan data, maka mereka tidak dapat didelik.
dengan pidana kebohongan publik. Hal ini berbeda dengan pejabat publik yang berbohong, yang dapat didelik dengan pidana kebohongan publik. Dalam memberi penjelasan ini, Fahri Hamzah turut menyinggung kasus sebaran informasi bohong yang disampaikan oleh Ratna Sarumpait. Perempuan berusia 70 tahun itu katanya tetap dipenjara 2 tahun kan terbukti bohong dan berakibat ramai. Tapi begitu banyak pejabat publik, tua dan muda berbohong tanpa konsekuensi hukum apapun, padahal mereka digaji, tapi bikin onar di ruang publik, kata Fahri. Saya pernah menjadi mahasiswa, dan saya tahu betul pada hari itu kita tidak memiliki semua data dan informasi yang benar. Tetapi yang kita punya adalah kecenderungan kepada kebenaran dan keberanian untuk membelanya sampai kata-kata penghabisan sebelum kita diusir, ditangkap atau dibungkam. Ya kan, mahasiswa kan. Ya. Karena kami bikin janji untuk bertemu dan saya berani bilang bahwa saya termasuk politisi yang paling banyak masuk kampus dan berdialog dengan mahasiswa. Saya bisa klaim itu. Kalau saya belum ketemu ya, Pak. Harusnya ada juara, kalau saya itu juara untuk itu gitu loh. Soalnya ada organisasi baru lagi dibikin. Ya. Jadi Itu dagangan juga. Ya, soalnya. baik. Tapi kembali ke tadi Bang Fahri, Ya. ketika Anda mengatakan ini permainan, Presiden mau dilumpuhkan sampai keluar Perpu, itu Jadi, tudingan ke siapa? karena Siapa kita yang ini bermain? Ada dalam perbedaan yang paradigmatik sifatnya. Sebagian menganggap bahwa KPK itu harus dijaga, mohon maaf, quote unquote, kesuciannya, karena dia adalah instrumen kita dalam berjuang melawan koruptor-koruptor ini. Itu satu mazhab. Oke. Bang Kalau Fahri, saya Anda tidak menganggap menjawab pertanyaan saya, permainan siapa ini? Bang? presiden yang seharusnya punya permainan, dialah yang harusnya menentukan dan ditagih kok korupsinya nggak selesai. Dan dia harus membuat definisi, saya akan selesaikan Dalam ini konteks dalam 5 ketika Anda tahun. mengatakan ada permainan mau melumpuhkan, apakah itu Makanya sekarang yang saya tanya, apakah itu yang Presiden dilakukan teman-teman Saya mahasiswa sekarang? tanya dulu. Itu yang dilakukan, ada permainan untuk melumpuhkan Presiden? Bung, ntar dulu, ntar makanya saya jawab dulu dong. Langsung ya. dijawab Bang Fahri soalnya muter-muter. Iya, muter-muter. Gini loh, ya kalau kita jalan-jalan muter-muter itu kan lebih romantis. langsung dijawab Bung Fahri. Jadi maksudnya gini ya, saya tanya Presiden SBY 2 kali, Presiden Jokowi, selalu kalau ditanya gimana ini menyelesaikan korupsi ini, kita perkuat KPK. Pak Jokowi pernah diwawancara panjang, kita perkuat KPK. Oke. Ini yang saya sebel, tapi waktu kita tanya, KPK independen, nggak bisa kita ganggu. Loh, ini presidensialisme. Rakyat itu nyetrumnya sampean kok sebagai presiden kok nggak punya determinasi untuk mengatakan 5 tahun saya selesaikan di korupsi, 2 tahun saya selesai. Saya kalau jadi presiden setahun ini saya selesaikan. 5 tahun Bung, tadi setahun apa 5 tahun? 1 tahun ya? Gini Bung. Katanya presidensialisme. Presiden kita sudah berjanji untuk memperkuat KPK. Ya harusnya itu yang kita tagih, janji presiden itu 2014. Maka ketika ada peraturan yang melemahkan Bung Fahri, maka wajar dong kalau kita tagih Jadi janjinya. mungkin Ayo dong berani perkuat KPK begini, sesuai janjinya. ya. Begitu Bung Fahri. Ini persepsi-persepsi Oke. yang tidak boleh dianggap mutlak. Saya menganggap revisi ini membuat KPK diperkuat. Kenapa? Presiden meletakkan pertanggungjawaban untuk melakukan atau untuk memilih Dewan Pengawas daripada KPK. Sehingga KPK itu Oke. dalam bekerja, dia berkoordinasi dengan kelembagaan negara lain yang lebih besar, sehingga orkestra pemberantasan korupsi kembali dipimpin oleh Presiden. Sebab menurut saya yang punya tenaga untuk memberantas korupsi di Republik ini adalah Presiden yang kita pilih dengan ongkos 25 triliun. Itu yang ditunggu oleh rakyat. Dan kita kasih alat untuk memberantas yang bernama KPK. Iya, itu dia. Presiden sekarang bisa melakukan itu. Ada manipulasi KPK-nya kan masih ada. Memang nggak betul tidak dibubarkan. cukup. Ada manipulasi pandangan dari Bung Fahri. Memang tidak hanya cukup KPK, tapi ada DPR karena DPR adalah pengawas pemerintahan. Kemana saja selama ini pengawasan yang dilakukan DPR? Saya boleh sedikit. Pengawasannya menyimpulkan KPK harus direvisi undang-undangnya. bukan. Loh, Jadi iya. awasannya Gimana bukan Anda DPR. nanya saya kemana Yang di- pengawasan? yang- Sekarang saya bilang pengawasannya bilang Anda harus diubah.
Terima dong katanya Bang. Silakan. Kesimpulannya begitu. Saya sedikit menyimpulkan tadi Bang Fahri banyak mengatakan bahwa menurut Bang Fahri begitu adalah cara terbaik untuk memperkuat DPR. Jangan-jangan ini bukan Memperkuat DPR tapi KPK. Dewan Perwakilan Fahri Hamzah, bukan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.